Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihimu. Mari maju ke gerakan daily life kingdom principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan kita bertekun bersama-sama membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari, karena kita percaya apa yang Tuhan Yesus ajarkan, bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Semangat, semangat, semangat. Amin. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Mari kita anak-anak Tuhan, kita bersekutu bersama-sama ya dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi murid-murid Tuhan itu bertekun dalam pengajaran firman Tuhan dan bersepakat bersama dalam doa. Itu yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pagi hari ini mari kita bersepakat bersama-sama. Kita ada di hari yang indah, hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan kemenangan, karena hari ini kita akan bersekutu bersama-sama. Kita akan beribadah bersama-sama di gereja kita ya, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Jadi saudara-saudara, mari kita hampiri takhta kasih karunia Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory Jesus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Kau yang layak kami puji, Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami tinggikan, Kau yang layak kami agungkan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus.
Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Kami bersyukur hari ini ya Tuhan, kami sehat, kami kuat, kami bahagia, kami berlimpah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih buat anugerah-Mu yang heran bagi kami, rahmat-Mu yang heran bagi kami pagi hari ini ya Tuhan. Kami siap menghadapi hari ini ya Tuhan. Kami siap mau melayani Engkau Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna, pertolongan Tuhan sempurna, ada urapan yang baru yang mengalir ke dalam setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berserah hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami siap menjalani hari ini dengan tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus mengurapi kami, menuntun kami. Karena kami percaya penyertaan Tuhan sempurna ada atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi kami ya Tuhan. Kami mau bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Urapi kami. Roh Kudus tuntun kami pada kebenaran. Roh Kudus akan mengingatkan kami pada apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Roh Kudus ingatkan kami pada apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Kami percaya Roh Kudus membukakan rahasia surga bagi kami. Haleluya. Amin, amin, amin. Semangat, semangat, semangat. Puji Tuhan. Wah, luar biasa ya. Kita menyapa Pastor Henry Paliama ya, Ibu Pastor Mari Mantiri, semua ya. Luar biasa, semangat. Mari kita maju dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah dengan cara yang paling sederhana, yaitu kita baca Alkitabnya minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari, karena kita percaya apa yang Tuhan Yesus ajarkan, bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Anak Tuhan hidup oleh perkataan Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, saya mau kasih tema pagi hari ini adalah orang yang dipimpin oleh Roh tidak hidup di bawah hukum Taurat ya. Orang yang dipimpin oleh Roh tidak hidup di bawah hukum Taurat lagi, tapi kita hidup merdeka di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Sekarang ini pembacaan Alkitab saya ada di Galatia ya, kitab Galatia, dan sudah mau selesai karena kita harus baca pelan-pelan ini karena Galatia ini perlu kita mendalami lebih dalam untuk memahaminya ya. Saudara punya pembacaan Alkitab ada di mana saat ini? Silakan maju ke gerakan ya. Kalau saudara baru mau belajar baca Alkitab, silakan saudara memulainya dari kitab Matius ya, Injil Matius. Tapi kalau saudara sudah membaca Alkitab, silakan saudara teruskan pembacaan saudara. Saya akan membacakan dari Galatia pasal yang ke-5 ya saudara ya. Puji Tuhan. Haleluya ya saudara. Wah luar biasa. Pastor Henry sudah di Yeremia. Halo, kita semangat ya. Semangat luar biasa. Nah, kita akan melihat Galatia pasal 5 mulai ayat yang pertama ya. Firman Tuhan berkata demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat.
Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang halang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya. Siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Nah, ini jelas ya. Nah, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Kenapa saudara? Karena hukum Taurat bukan ditiadakan, bukan dikurangkan, bukan ditambahkan. Tapi hukum Taurat sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Hukum Taurat sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus telah
merangkum, ya. Yesus Kristus telah merangkum hukum Taurat atau perjanjian lama, kitab Taurat Musa, ya, kitab Mazmur atau kitab-kitab puisi dan kitab nabi-nabi sudah dirangkum oleh Yesus Kristus dengan satu kata, kasih. Wah, luar biasa ya. Dengan satu kata apa? Kasih. Jadi kita melihat bahwa orang-orang Kristen tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat, tapi hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Ini luar biasa, saudara ya. Dahsyat. Jadi kalau kita melihat karya salib Yesus, Yesus mati di atas kayu salib, menebus kita dari segala dosa, menebus kita dari hukuman kekal, menebus kita dari kematian kekal. Yesus bangkit dari antara orang mati 3 hari, ya, di alam maut. Dia bangkit, dia membenarkan kita. Jadi oleh darah Yesus yang tercurah itu sudah membasuh dosa kita, oleh bilur-bilur darah Yesus sudah menyucikan dan menyembuhkan. Dia bangkit dan membenarkan kita. Selama 40 hari dia menunjukkan dirinya, dia membuktikan dia hidup. 40 hari dia berulang-ulang membuktikan dia hidup, dan ya, dia menampakkan diri kepada murid-murid bahkan sampai 500 orang, dan terakhir dia menampakkan diri kepada Paulus. Paulus adalah saksi mata terakhir kebangkitan Yesus Kristus. Dan Yesus naik ke surga. Dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan tahta Allah. Artinya dia menjadi pembela buat kita. Dia menjadi parakletos buat kita. Dia menjadi juru syafaat buat kita. Dari apa, saudara? Dari dakwaan iblis. Jadi di dalam kerajaan surga juga ada pengadilan, ya. Ada pengadilan tahta kasih karunia Kristus, ya, tahta Kristus. Nah, kita bersyukur Yesus Kristus itu hakim yang adil, tapi dia juga pengacara kita. Wah, luar biasa ya. Nah, luar biasa. Tuhan Yesus itu dahsyat. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, setelah Yesus duduk sebelah kanan tahta Allah, dia mengenapi janjinya. Dia berjanji bahwa aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Aku tidak membiarkan engkau yatim piatu. Maka dia berkata kepada murid-muridnya waktu dia mau terangkat ke surga. Dia katakan, jangan kemana-mana dulu. Kamu harus tinggal diam di Yerusalem. Dan 10 hari setelah Yesus terangkat ke surga, Roh Kudus tercurah. Dan itu menjadi Pentakosta, hari ke-50 ya, dari kebangkitan kebangkitan Kristus. Hari ke-50 dicurahkan Roh Kudus. Roh Kudus itu sebagai tanda bahwa Tuhan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Jadi apa yang Yesus katakan itu tergenapi, bahwa aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Itu terjadi lewat pencurahan Roh Kudus. Dan Roh Kudus dicurahkan bukan sekedar memberi kita karunia-karunia roh, bukan sekedar memberi kita karunia dinamis untuk melayani Tuhan dengan pemberdayaan oleh Roh Kudus, tapi Roh Kudus juga menjadi jaminan bagian bagi kita bahwa kita adalah milik Kristus, ya. Dan suatu saat nanti ketika Yesus datang, dia akan mengangkat kita. Ini luar biasa ya, jaminan bagian itu ya, seperti kita DP rumah lah, DP rumah atau kita DP mobil atau kita beli barang, ada DP-nya, down payment. Jadi dibayar dengan perjanjian berapa bulan kemudian, misalnya 6 bulan kemudian atau 12 bulan kemudian saya akan lunaskan apartemen. Seperti itu.
Jadi kita sudah ada Roh Kudus seperti jaminan bagian bahwa Yesus akan datang kembali. Yesus akan datang kembali dan kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus bahwa kita milik kepunyaan Tuhan. Luar biasa. Ini keyakinan yang dahsyat. Makanya orang yang percaya walaupun dia sudah mati, ketika Yesus datang kembali, saudara, dia akan mengalami kebangkitan tubuh dan mendapat tubuh kemuliaan sama seperti Yesus Kristus. Wow, luar biasa. Ya, saya menyapa hambanya Pastor Mayvi. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat ya. Makanya sekarang ini saudara, kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita dituntun oleh Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus ada di dalam kita, saudara, kita tidak hidup lagi di bawah belenggu-belenggu Taurat. Belenggu-belenggu ilah-ilah zaman ini, belenggu-belenggu agamawi, ya. Makanya firman Tuhan di sini katakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, jadi kita tidak lagi hidup di bawah kuk perhambaan Taurat. Kita sudah hidup dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Jadi kalau kita tahu bersama-sama, Taurat itu ada tidak sesederhana kata Taurat ya. Taurat itu artinya hukum ya, hukum atau ajaran-ajaran atau perintah-perintah yang harus dilakukan. Itulah arti Taurat ya, atau Torah atau dalam bahasa Yunaninya nomos, seperti itu ya. Nah, di dalam Israel saudara, Taurat itu ada 3 ya. Hukum itu ada 3. Hukum sipil, hukum seremonial atau hukum upacara, lalu ada hukum moral. Ya, hukum sipil itu aturan-aturan dalam kepemerintahan. Ya, sampai sekarang pun orang Israel sudah tidak menggunakan hukum sipil yang ada di dalam Taurat ini. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, potong tangan dan sebagainya. Sudah tidak lagi, saudara. Baru ada hukum seremonial. Hukum seremonial ini hukum upacara. Ya, jadi hukum upacara di dalam bait Allah. Termasuk tradisi sunat, potong kurban dan sebagainya. Orang Israel sekarang sudah tidak potong kurban lagi karena tidak ada bait Allah. Mereka mau potong kurban di mana? Tidak ada bait Allah. Yesus mengatakan bongkar bait Allah ini dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Dan orang-orang Yahudi berkata, kamu belum sampai 50 tahun, kamu mau bongkar bait Allah yang kami sudah bangun 46 tahun. Ya, jadi bait Allah yang kedua yang dibangun oleh Herodes itu dibangun dalam kurun waktu yang panjang, yaitu 46 tahun, saudara. Dan Yesus katakan, bongkar bait Allah ini, aku akan bangun dalam 3 hari. Dan apa yang Yesus katakan selalu terjadi. Bait Allah yang ada di Israel rontok, tidak ada satu batu pun di atas batu satu yang lain. Ketika Jenderal Titus menghancurkan Yerusalem tahun 70, benar-benar rata, saudara. Ya, tidak ada lagi bait Allah. Nah, jadi apa yang Yesus nubuatkan itu terjadi. Dan Yesus membangun bait Allah dalam 3 hari. Ketika dia mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, dia mendirikan bait Allah, yaitu bait Roh Kudus. Haleluya. Bait Roh Kudus. Makanya gereja bukanlah gedungnya. Gereja bukanlah bangunannya, tapi gereja adalah orangnya, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang-orang yang dimana Roh Kudus bernaung. Roh Kudus datang memenuhi kita. Roh Kudus datang memenuhi setiap anak-anak Tuhan. Ketika Roh Kudus datang memenuhi kita menjadi bait Allah,
di mana Yesus Kristus, Bapa, Putra dan Roh Kudus ya bersatu di dalam diri kita. Wah, ini misteri yang melampaui pemikiran kita. Ya, melampaui pemikiran kita, tak terselami. Jadi Roh Kudus ada di dalam kita. Kita adalah bait Allah. Makanya saudara, kita yang sudah dimerdekakan di dalam Yesus, kita harus berdiri teguh di dalam iman. Tidak ada lagi di bawah kuk perhambaan. Ya. Kuk perhambaan apa saudara? Kuk perhambaan dosa atau kuk perhambaan Taurat. Karena begini saudara, orang yang hidup di dalam hukum Taurat, ya, kalau kita tahu konteksnya di dalam kitab Galatia ya. Kitab Galatia itu kan jemaat-jemaat yang Rasul Paulus rintis sejak perjalanan misi yang pertama ya. Jadi Antioquia, Pisidia, Iconium, Derbe, Listra itu jemaat-jemaat Galatia. Dalam perjalanan misi pertama Paulus dirintis saudara. Dan mereka bukanlah orang-orang Yahudi. Ya, mereka orang-orang non-Yahudi. Nah, waktu Paulus mengajarkan mereka tentang Injil kasih karunia, Injil Yesus Kristus, ada orang-orang Yahudi yang tidak senang dengan Paulus. Ada juga orang-orang Yahudi Kristen yang punya pengajaran yang sesat. Atau orang-orang Farisi, orang Saduki, ya kita belum tahu pasti ya. Tapi mereka mengajarkan Yesus plus. Yesus plus. Artinya kalau orang-orang Galatia mau selamat masuk dalam kerajaan surga, harus plus melakukan Taurat. Disunat, ikut upacara-upacara, ikut hari raya Yahudi, dan sebagainya. Itu Yesus plus. Ya. Dan Paulus menghardiknya, kita sudah dimerdekakan dari belenggu Taurat. Kenapa kita harus kembali lagi kepada Taurat? Makanya orang yang sunat, yang mengajarkan mereka untuk sunat, lebih baik mengebirikan saja dirinya. Ini luar biasa ya. Di ayat 12 Galatia pasal 5 katakan, baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Ini karena mereka itu pengajar-pengajar sesat. Ya, saya melihat ada beberapa golongan Kristen ya yang mau ke Yahudi-Yahudian. Wah, kasihan sekali ya. Kalian sudah dibebaskan dari belenggu Taurat, pingin kembali ke belenggu Taurat. Belenggu saudara, sudah dibebaskan dari kuk kembali. Jadi apa yang Paulus hardik di jemaat Galatia terjadi juga di zaman modern ini ya. Saya melihat ada beberapa golongan-golongan Kristen yang sok ke Yahudi-Yahudian ya, mau merayakan hari-hari raya Yahudi dan sebagainya. Kita sudah tidak hidup lagi dari belenggu hukum Taurat saudara ya. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kita sudah dimerdekakan ya. Makanya Yesus katakan begini, marilah kepadaku, engkau yang berletih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, ini bukan cuma sekedar yang kita pahami sekarang ya, orang yang stres berat, orang yang banyak pergumulan, orang yang depresi barangkali karena hutangnya banyak dan sebagainya, dan datang kepada Tuhan untuk mendapat kelegaan. Bukan cuma sekedar gitu saja saudara. Tapi kalau kita melihat dalam pengertian aslinya saudara, ini Yesus sedang bicara dalam konteks orang-orang yang sudah capek dengan aturan-aturan agama. Orang-orang yang sudah capek dengan aturan-aturan Farisi. Orang-orang yang sudah capek dengan agama Yahudi. Ada aturan inilah, aturan itu. Jabat tangan harus diatur. Mau ucapkan selamat harus diatur. Pakai baju juga harus diatur. Semua harus diatur. Orang capek saudara dengan belenggu-belenggu agamawi. Ya. Tuhan sudah memberi kelegaan kepada kita. Makanya kita yang merdeka bukan karena kita hidup tanpa hukum. Justru hukum kasih itu lebih tinggi. Ya.
Jadi kalau kita di sini dikatakannya di ayat 6, Galatia pasal 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Ya. Jadi hukum Taurat telah disimpulkan dengan satu kata, kasih. Dan hukum kasih ini lebih tinggi dari hukum Taurat. Karena tidak ada hukum yang dapat melebihi, melampaui hukum kasih. Tidak ada hukum yang dapat melebihi, melampaui hukum kasih. Ya, saya kasih contoh saja. Semua orang ya, kalau kita tidak hidup dalam kasih karunia. Kalau dalam hukum Taurat, membunuh itu pakai pisau atau pakai barang tajam, itu membunuh. Tapi dalam hukum kasih, saudara, membenci saja saudara sudah membunuh. Dari pikiran saudara membenci orang, saudara sudah membunuh orang itu. Wow, luar biasa ya. Apalagi saudara berkata-kata kotor atau kata-kata makian atau kata-kata apa terhadap orang itu. Itu sudah membunuh dia. Saudara mengingini dalam hati, saudara berzina. Wah, saudara mengingini dalam hati, saudara berzina. Saudara-saudaraku yang kekasih. Sekarang ini ada istilah yang keren ya. Emotional affair. Itu berselingkuh dalam perasaan. Orang nggak tahu siapa orangnya, tapi dalam diri orang tersebut dia sudah berselingkuh. Karena apa? Ya, barangkali ketemu mantan di sosmed. Wah, ketemu mantan di sosmed. Cinta lama bersemi, padahal udah tua-tua nih. Ya itu bisa jadi kan? Nah, itu pernah terjadi, saudara. Banyak kejadian, banyak kesaksian. Itu juga harus hati-hati, saudara. Anda mengingini dalam hati, Anda sudah berzina. Itu hukum kasih, saudara. Jadi hukum kasih itu lebih tinggi daripada hukum Taurat. Makanya kita harus menundukkan diri di bawah tuntunan Roh Kudus. Ya, di bawah tuntunan Roh Kudus. Di sini dikatakan, saudara ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Jadi kita ini sudah ditebus, sudah dibenarkan, sudah dimerdekakan. Bahkan Yesus Kristus sudah menjadi pembela buat kita. Bahkan dia mencurahkan Roh Kudusnya bagi kita, saudara-saudara. Supaya apa, saudara? Kita bukan hidup lagi dalam dosa, dalam belenggu Taurat. Tapi kita hidup mengasihi satu sama lain. Karena hukum kasih adalah hukum yang paling tertinggi dalam kerajaan Allah. Ya, yaitu menjadi fondasi, menjadi landasan hukum bagi anak-anak Tuhan. Makanya kita, saudara, kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita hidup dalam kasih. Ya, firman Tuhan katakan, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Jadi kalau kita hidup dalam hukum kasih, ingat hukum Taurat sudah disimpulkan dengan satu kata, yaitu kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Jadi kalau kita yang sudah dimerdekakan, kita tidak berbuat dosa lagi. Ya. Kita ditebus bukan untuk berbuat dosa lagi,
Tapi saudara, kalau saudara ada saling menggigit, saling menelan, artinya kalau saudara ada masalah, ada pergumulan, ada persoalan dalam hidup saudara, entahkah suami istri, entahkah kakak beradik, entahkah keluarga, entahkah jemaat Tuhan, janganlah kalian saling membinasakan. Karena kalau kita hidup dalam hukum kasih, kita harus saling mengasihi satu sama lain, saling membantu satu sama lain. Itulah hidup yang dituntun oleh Roh Kudus. Karena kita sedang dipersiapkan hidup dalam kerajaan Allah. Kita sedang dipersiapkan hidup dalam kerajaan Allah, di mana hukumnya adalah hukum kasih. Apakah saya dan saudara bisa menjadi bukti bahwa kasih itu bisa berlaku? Mengasihi sesama. Gak gampang saudara. Orang di seberang sana mengejek-ngejek. Mana masuk akalnya ajaran Yesus? Pipi kiri dikasih pipi kanan, masuk akalnya di mana? Ya, bagi orang dunia itu nggak masuk akal. Bagi orang dunia itu suatu kebodohan. Masa pipi kiri udah dikasih, mau ditambah lagi pipi kanan? Ya toh? Kalau yang ada saudara, pipinya udah habis ditambah saudara. Apalagi kita orang sini ya, orang-orang timur saudara. Pipi kiri udah dikasih, pipi kanan udah kasih, udah habis ya, sekarang balas. Seperti itu saudara-saudara. Jadi kita yang sudah hidup dipimpin oleh Roh, kita hidup dalam kasih Tuhan Yesus. Karena apa? Kasih itu sudah menyimpulkan hukum Taurat. Wah, luar biasa ya. Kita tidak dibelenggu lagi oleh belenggu-belenggu agamawi. Kita tidak dibelenggu lagi oleh belenggu-belenggu dosa, saudara. Tapi Anda sudah dimerdekakan ya. Makanya kita tidak lagi lakukan aturan-aturan Taurat ya. Ya, jadi aturan hukum sipil, hukum upacara kita tidak melakukan lagi. Yang kita tetap ada melakukannya itu hukum moral, karena hukum moral berlaku universal ya. Seperti jangan membunuh, jangan mencuri. Ya, orang-orang yang tidak kenal hukum Taurat juga, orang-orang suku-suku terasing, suku-suku di pedalaman juga, mereka punya nilai-nilai dalam suku, dalam adat ya, jangan berdusta. Itu pada umumnya semua ada. Ya, karena itu universal, gambaran dari citra Allah. Gambaran dari gambar Allah, karena manusia dicipta serupa segambar dengan Allah. Wah, luar biasa. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita yang dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak dibelenggu lagi oleh hukum Taurat, kita sudah dimerdekakan. Mari kita hidup dalam hukum kasih. Kita hidup dalam apa? Hukum kasih. Makanya kalau kita ada marah-marahan suami istri, ya, saya ada layani jemaat yang sudah nikah udah lama ya, udah 70 tahun lebih mereka sekarang usianya. Dan mereka katakan, ya, mau marah-marah sampai di mana, pastor? Ya, marah selesai. Kenapa tiap hari lu lagi? Ya kan? Tiap hari jumpa lagi. Ngapain mau marah-marah? Jadi kalau ada marah, cepat diselesaikan. Karena ntar lagi lu lagi kan, gitu. Itulah suami istri. Ya. Mau marah sampai di mana? Jadi kalau kita ada marah-marahan suami istri, ya kita saling mengasihi, saling mengampuni. Karena itulah hukum kasih. Ya, puji Tuhan, terima kasih ada Pastor Siana Pangemanan ya, yang sudah bersama-sama dengan live streaming kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang sederhana, yaitu kita mulai baca Alkitab minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari. Dan kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan lewat live streaming di LKP atau Daily Life Kingdom Principle bersama-sama dengan Pendeta Raymond Mantik. Dan kita bertekun dalam doa. Jadi saudara, kalau saudara ada pokok-pokok doa, silakan saudara ditaruh ya di live chat pokok-pokok doa saudara.
Nah, kalau kita dipimpin oleh roh, kita tidak hidup dalam daging lagi ya. Artinya bukan tubuh ini, tapi spirit kedagingannya, saudara ya. Jadi kita melihat firman Tuhan katakan di sini ya. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu ku peringatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Jadi kita yang dipimpin oleh roh, kita tidak hidup lagi dalam kedagingan ya. Pikiran kita sudah terarah kepada Tuhan. Kita sudah mati bersama-sama Yesus dan bangkit bersama-sama Yesus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita adalah ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Makanya orang kalau hidup dipimpin oleh roh, saya percaya dosa tidak berkuasa lagi atas dia. Dia akan menaklukkan dosa. Sekalipun ada kelemahan-kelemahan, jatuh bangunnya, tapi kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan setia. Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Tuhan setia, Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi kita dimerdekakan bukan untuk berbuat dosa seenaknya, enggak, Saudara. Kita dimerdekakan untuk hidup benar, hidup dalam kasih Tuhan, hidup dituntun oleh Roh Kudus. Makanya kita tidak hidup dalam kedagingan, ya. Jadi hamba-hamba Tuhan ya, di sini juga ada Ibu Ing Cahyadi, terima kasih sudah ada bersama-sama di live streaming ya, bersama kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah. Setiap hari dengan cara yang paling sederhana, kita ada kegerakan baca Alkitab setiap hari ya, minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal, saudara-saudara. Dan kita percaya saudara-saudara ya, apa yang Yesus ajarkan, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa ya. Jadi pagi hari ini kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak hidup di bawah belenggu Taurat lagi. Puji Tuhan saudara-saudara ya. Jadi orang yang hidup oleh Roh Kudus akan hidup dalam hukum kasih, hukum kerajaan Allah. Karena orang yang dalam kedagingan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mari kita penuhi hati kita dengan buah roh. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan menghasilkan buah roh ya. Buah roh itu ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, Tuhan Yesus dahsyat saudara-saudara. Tuhan Yesus luar biasa. Mari kita pagi hari ini, kita sudah dimerdekakan. Jangan biarkan hatimu, hidupmu dibelenggu lagi oleh kegelapan, dibelenggu lagi oleh kebencian, amarah, ya, perselisihan, percederaan, kepentingan diri sendiri, roh pemecah belah. Kita tidak dibelenggu lagi oleh spirit seperti itu saudara, tapi kita merdeka karena ada Roh Kudus di dalam kita. Roh Kudus adalah tanda Tuhan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Roh Kudus memperlengkapi kita. Roh Kudus memperlengkapi kita dengan memberi kita kuasa untuk kita melayani Tuhan. Kita menjadi bukti, kita menjadi saksi Kristus Yesus Tuhan. Roh Kudus memberdayakan kita, dan Roh Kudus menjadi jaminan bagian buat kita bahwa kita adalah milik Kristus dan Tuhan waktu dia datang kembali ya. Makanya ada Roh Kudus saudara. Dengan ada Roh Kudus kita punya keyakinan iman Yesus akan datang kembali. Kalau tidak ada Roh Kudus kita bingung-bingung. Yesus mau datang atau enggak ya? Yesus mau datang atau enggak?
Tapi karena Roh Kudus sudah jadi jaminan bagian bagi kita, maka Yesus akan datang, itu suatu kepastian. Walaupun kita tidak tahu persis waktunya kapan, bagaimana caranya, di mana, saudara, tapi kedatangan Tuhan Yesus itu pasti. Makanya mari kita hidup menghasilkan buah roh. Haleluya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Haleluya. Ada kemenangan pagi hari ini. Amin. Anak-anak Tuhan, kalau saudara melayani dengan Roh Kudus, ya, saudara melayani dengan urapan baru, saudara akan merasakan kekuatan, ya, saudara akan merasakan semangat, saudara akan merasakan kuasa yang dari tempat tinggi akan memenuhi kehidupan. Puji Tuhan. Amin. Ada kemenangan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Mari kita bersatu hati pagi hari ini, bangkit anak-anak Tuhan yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, ya, yang tidak dibawa lagi oleh belenggu hukum Taurat, ya. Jadi orang-orang yang masih ada kebencian, amarah, kesombongan, itu orang-orang dalam belenggu Taurat, saudara, dalam belenggu kedagingan. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan, kita merdeka, kita ada kelegaan. Karena apa? Ada roh, ya, buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Tetap semangat, saudara, ya, dalam pelayanan. Apa yang menguatkan kita? Bukan karena kita gagah, bukan karena kita kuat, bukan karena kita jago, tapi oleh kekuatan kuasa Tuhan yang memampukan kita. Kita tahu kita hanya mau menyenangkan hati Tuhan saja, ya. Ada manusia, ya, orang-orang di sekitar kita, bisa saja mereka senang dengan kita, bisa saja mereka tidak senang dengan kita. Itu nggak masalah, saudara. Lihat Yesus kurang baik apa? Ya, Yesus kurang baik apa? Tapi yang justru yang membenci Yesus adalah orang-orang beragama. Hati-hati, saudara, dengan spirit agamawi. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat kita semua, ya. Terima kasih buat komen-komennya. Terima kasih, saudara. Mari kita kolaborasi, kita bergandengan tangan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Silakan saudara bagikan pemberitaan firman Tuhan ini di wall-wall saudara. Saya percaya banyak orang pasti akan diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita bersatu hati, kita bersepakat bersama-sama. Tuhan Yesus ajarkan, apabila ada 2 orang di antara kamu bersepakat meminta dalam namaku, Bapa di surga mendengarkannya. Haleluya. Mari kita bersepakat, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini firman Tuhan sudah berbicara kepada kami. Firman Tuhan sudah mengajarkan kami bahwa kami anak-anak Tuhan harus hidup oleh Roh Kudus, hidup dipimpin oleh Roh yang dimana kami sudah dimerdekakan dari hukum Taurat. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama Yesus. Kami berdoa sepanjang hari ini, ya Tuhan. Kami berserah pelayanan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan di gereja-gereja, setiap gereja setempat. Urapan baru mengalir buat setiap anak-anak Tuhan. Urapan baru mengalir. Kuasa Roh Kudus mengurapi kami, memakai kami, dan Tuhan dalam setiap pelayanan kami, Roh Kudus hadir, lawatan Tuhan terjadi. Hadirat Tuhan dapat kami rasakan. Ada pemulihan, ada terobosan terjadi dalam setiap pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Kami siap menjalani hari ini. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna. Penyediaan Tuhan sempurna. Pertolongan Tuhan sempurna ada atas kami. Pemeliharaan Tuhan sempurna ada atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang sedang bergumul sakit, atau orang-orang yang menyaksikan pemberitaan ini sedang dalam keadaan sakit, mari kita satu hati. Kita sepakat, kita percaya tidak ada yang mustahil di dalam nama Yesus. Kita berdoa bersama-sama di dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami bersepakat. Kami percaya Tuhan Yesus penyembuh yang ajaib.
Dokter di dunia boleh berkata tidak bisa sembuh lagi. Dokter di dunia boleh berkata tidak ada jalan lain lagi. Tapi kami percaya Yesus Kristus penyembuh yang ajaib. Di dalam nama Yesus Kristus. Dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Kami berdoa di dalam nama Yesus oleh bilur-bilur darah Yesus yang sudah menyucikan, menyembuhkan segala sakit, penyakit kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus segala sakit penyakit sembuh, sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Kami berserah hanya kepada Tuhan Yesus. Dan kami berdoa kalau ada orang-orang yang berbeban berat, berletih lesu, Tuhan, kelegaan daripada Tuhan tercurah. Ada orang-orang yang depresi, stres, orang-orang yang mengalami belenggu kepahitan, amarah, kebencian, orang-orang yang mengalami iri hati, dengki, orang-orang yang mengalami ketakutan, kebimbangan, kegelisahan, kekhawatiran, dan berbagai macam perasaan yang menindih di hati mereka. Kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Belenggu-belenggu kegelapan terlepas di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa buat setiap gereja-gereja Tuhan. Hari ini yang ada dalam pelayanan hari Minggu Tuhan. Kami berdoa kelepasan daripada Tuhan terjadi. Kami berdoa urapan daripada Tuhan terjadi. Kuasa Tuhan terjadi dalam setiap pelayanan-pelayanan anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut hari ini dengan penuh sukacita iman. Kami siap menyambut hari ini dengan penuh kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Semangat, semangat, semangat. Mari kita maju ke gerakan Daily Life Kingdom Principle. Menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana. Kita ada baca Alkitab. Minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari. Dan saudara, ya silakan saudara bagikan pemberitaan firman Tuhan ini. Dengan demikian kita sudah kolaborasi untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan kita juga, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, silakan saudara follow akun Pendeta Raymond Mantik ya. Saudara juga bisa subs di channel Pendeta Raymond Mantik di jalur merah. Dan follow setiap sosmed Pendeta Raymond Mantik. Saudara pasti diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat melayani, selamat hari Minggu. Haleluya, amin.